Pak, saya ada pertanyaan. Dalam penjelasan yang telah dipaparkan tadi bahwa kita dituntut untuk menyembah hanya satu Allah saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan kekristenan yang percaya dan menyembah Allah Tritunggal? Apakah itu tidak bertentangan dalam hukum ini? Bagaimana pandangan Bapak tentang ketritunggalan itu? Apakah kepercayaan kepada ketritunggalan Allah tidak bertabrakan dengan hukum ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Yesus Kristus atau Sang Anak memang adalah Allah lain di samping Bapa? Apakah Roh Kudus itu adalah Allah lain di samping Sang Bapa? Kalau kita melihat bahwa dalam doktrin Tritunggal ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kalau kita melihat bahwa Allah yang sesungguhnya itu adalah Bapa, maka memang Anak dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain di samping Allah Bapa. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru terkait ketuhanan Yesus. Kita meyakini bahwa Tuhan itu Esa, tapi kenapa kita menyembah Tritunggal? Jawaban dari Pendeta Ezra Soru bukan hanya membingungkan jemaatnya, tapi membingungkan kita semua. Mereka mengatakan 3 Tuhan menjadi 1 Tuhan. Jika Pendeta Ezra Soru menjadi guru matematika, maka semua muridnya tidak lulus ujian. Karena ketika Pendeta Ezra Soru bertanya kepada muridnya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Muridnya menjawab 2. 2 tambah 1 sama dengan berapa? Muridnya menjawab 3. Tapi bagi Pendeta Ezra Soru bukan 3 jawabannya, tapi 1. Ketika teman-teman di sini berpikir untuk murtad, maka berpikir lagi lah, hanya di kekristenan Tuhan belajar sama ciptaannya. Hanya di kekristenan Tuhannya sarjana, bukan kita menistakan agama Kristen, tapi seperti itulah penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai. Saya persilakan kepada saudara yang akan memberikan pertanyaannya. Pak, saya ada pertanyaan. Dalam penjelasan yang telah dipaparkan tadi bahwa kita dituntut untuk menyembah hanya satu Allah saja. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan kekristenan yang percaya dan menyembah Allah Tritunggal? Apakah itu tidak bertentangan dalam hukum ini? Bagaimana pandangan Bapak tentang ketritunggalan itu? Ketritunggalan Allah itu memang adalah doktrin yang khas di dalam kekristenan. Dan memang benar, kekristenan itu menyembah Allah Tritunggal. Di dalam lagu-lagu pujian gereja, misalnya, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Berarti memang kekristenan percaya kepada Allah Tritunggal dan menyembah Allah Tritunggal ini. Nah, lalu yang jadi persoalan, apakah kepercayaan kepada ketritunggalan Allah tidak bertabrakan dengan hukum ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Yesus Kristus atau Sang Anak memang adalah Allah lain di samping Bapa? Apakah Roh Kudus itu adalah Allah lain di samping Sang Bapa? Kalau kita melihat bahwa dalam doktrin Tritunggal ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Kita tahan sejenak. Ketika Pendeta Ezra Soru menjelaskan Tritunggal, bukan hanya si penanya yang merasa bingung, tapi Pendeta Ezra Soru sendiri itu merasa bingung dengan Tritunggal. Di balik itu semua, mereka mengatakan bahwa mereka ini menyembah 1 Tuhan. Tapi di selanjutnya, mereka menyembah 3 Tuhan. Kemudian di selanjutnya mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka telah menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Bukan hanya ayat-ayat Alkitab yang kontradiksi, tapi ketuhanan di dalam Kristen kontradiksi. Bahkan Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana selanjutnya penjelasan Pendeta Ezra Soru. Selamat menyaksikan. Kalau kita melihat bahwa Allah yang sesungguhnya itu adalah Bapa, maka memang Anak dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain di samping Allah Bapa. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara Tritunggal dan Triteisme. Triteisme itu adalah kepercayaan akan adanya 3 Allah. Tapi ingat, Tritunggal itu bukan Triteisme. Kalau ada 3 Allah, itu Triteisme, itu tidak dipercaya oleh orang Kristen. Dan itu kalau sampai itu adalah Triteisme, maka itu memang adalah pelanggaran terhadap hukum pertama ini. Tapi ingat bahwa doktrin ini disebut Tritunggal. Bukan cuma ada tri, tapi ada tunggal. Kalau begitu di dalam kepercayaan ini ada yang tri,
ada yang tunggal. Maka jadi pertanyaannya, yang trinya itu apa, yang tunggalnya itu apa? Nah, orang Kristen percaya, yang tri ini itu menunjuk pada pribadi. Sedangkan yang tunggal itu menunjuk pada hakikat. Maka hakikatnya, biarpun ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi hakikatnya itu adalah satu dan sama. Nanti soal ini akan saya jelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kalau kita sampai pada session yang membahas soal Allah. Kita akan bahas lebih dalam tentang Allah Tritunggal. Tetapi ingat bahwa yang disebut sebagai Allah yang Esa itu bukan cuma Bapa. Kalau Bapa sendiri Allah yang Esa, Anak dan Roh Kudus itu menjadi Allah lain. Tapi yang disebut sebagai Allah yang Esa itu adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah Allah yang Esa. Penyembahan di luar Tritunggal ini itu baru disebut sebagai Allah yang lain. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Ezra Soru ini. Mereka mengatakan bahwa mereka ini menyembah satu Tuhan, tapi di dalam itu ada 3 Tuhan. Kalau lebih dari 3 Tuhan ini, baru dia ini menyembah Allah lain. Tapi kalau kita katakan Esa itu tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 1. Esa itu hanya 1. Tapi di dalam kekristenan, kenapa ada 3 Tuhan? Jika kita adu logika, siapakah yang menciptakan bumi? Apakah Tuhan Bapa, apakah Tuhan Yesus, atau Tuhan Roh Kudus? Sampai sekarang, jika kita ajukan pertanyaan ini kepada para pendeta, maka para pendeta mengatakan umat Islam itu hanya bisa mencaci maki ajaran Kristen. Tapi ketika Kristen yang bertanya kepada para pendeta, mereka mengatakan, jangan terlalu pusing, cukup diimani saja. Maka teman-teman di sini, kalau mau murtad, maka berpikirlah, banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini yang kontradiksi. Bahkan ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ayatnya ada dihapus, ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Maka di sini kita bisa meyakini bahwa Alkitab ini sudah dicampur tangan manusia. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan tidak tahu bagaimana cara menciptakannya. Jadi buat teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.